Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan pembahasan di kesempatan ini dengan tema nikmat surga. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Nam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Di kajian lalu kita sudah bahas karakteristik penduduk surga. Sekarang yang akan kita bahas adalah nikmat surga. Bagaimana sebenarnya nikmat surga itu? Walaupun seperti yang sudah sering kita ulang-ulang, apapun yang ada di surga, bahkan surga itu sendiri, konsep dasarnya yaitu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu, surganya, nikmatnya, penduduknya, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati. Itu konsep dasar terkait dengan masalah hakikatul jannah, hakikat surga. Kalau kita bicara tentang bidadari surga, maka terbayang kitalah tentang seorang bidadari yang cantik rupawan, yang mempesona. Ketahuilah apa yang terbetik dalam hati kita itu belum mencapai apa yang sebenarnya bidadari surga tersebut. Belum. Ya.
masih terlalu jauh. Baik. Sekarang ikhwah azallahu wa iyyakum, bagaimana tentang nikmat surga itu sendiri? Pembahasan pertama, fadlun na'imil jannati ala mata'id dunya. Kita akan bahas dahulu ya terkait dengan apa keutamaan nikmat surga ketimbang nikmat dunia. Pertimbangan perbandingannya bagaimana? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti yang kita katakan tadi, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, tak terbayang oleh kita bagaimana itu surga. Tapi mudah-mudahan, semoga dengan adanya perbandingan, kita lebih bisa untuk menalarnya. Dengan adanya perbandingan, kita lebih bisa untuk menalarnya. Baik, kita lihat. Mata'ud dunya waqi'un masyhud. Nikmat dunia itu nyata dan bisa dilihat. Wa na'imul jannati ghaibun mau'ud. Adapun nikmat surga masih gaib, mau'ud, dan masih dijanjikan. Jadi di sini ikhwah, nikmat dunia itu bisa kita saksikan. Kalaupun seorang tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakannya. Seperti misalnya angin yang bertiup semilir lembut. Kita akan rasakan bagaimana kelembutan angin tersebut. Padahal kita tidak bisa melihatnya. Kita bisa mendengar suara yang merdu. Padahal kita tidak bisa melihatnya. Bahkan ada sesuatu itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, tapi bisa dirasakan. Seperti lezatnya satu makanan. Kita lihat ini sepertinya makanan ini lezat. Apa yang kita lihat sering berbeda dengan apa yang kita rasa. Ternyata hanya dilihat saja dia menarik, rasanya tak menarik, rasanya tidak enak. Tidak, bisa terlihat seolah-olah dia itu enak, tapi enak ini kan bukan konsumsi mata. Enak, lezat itu konsumsi lidah. Lidahlah yang tahu apakah tuh makan enak, lezat ataukah tidak. Demikian ikhwah, tidak bisa dicapai dengan mata, tapi bisa dicapai dengan lisan. Demikian ikhwah, itulah dunia. Dia jelas, nampak, waqi', masyhud, terlihat, nyata depan kita. Bisa kita lihat, bisa kita rasa, bisa kita raba, bisa kita dengar. Itulah yang ada di dunia. Namun nikmat surga itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Itu pun tidak terbayangkan. Dan dia masih dijanjikan. Dijanjikan untuk orang-orang yang tertentu. Wan-nasu yata'atharuna bima yarawna wa yushahidun. Manusia itu lebih cenderung kepada apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan. Demikian ikhwah. Artinya, ya, ini ada nikmat yang langsung mereka bisa saksikan. Kemudian ada nikmat yang lain tapi masih dijanjikan. Ya, secara logika saja manusia itu cenderungnya kepada yang sudah ada dong. Ya. Misalnya ini depan saya ini ada sebuah makanan. Saya sudah cicip ini makanan nih, lezat, Masya Allah. Datang seseorang, saya akan memberimu makanan yang jauh lebih lezat dibandingkan makanan yang ada di hadapanmu. Tapi syaratnya, kamu jangan makan makanan yang ada di hadapanmu itu. Saya akan berikan penggantinya yang jauh lebih lezat. Kira-kira bagaimana? Kaitannya dengan apa ikhwah? Kita mau menyingkirkan makanan yang ada di hadapan kita ini yang sudah kita rasakan lezat demi untuk mendapatkan janji tadi itu.
dengan makan yang lebih lezat, kaitannya masalahnya kapan kita bisa menyingkirkan makanan yang ada di hadapan kita, tergantung dengan apa ikhwah? Dengan kepercayaan kita kepada orang yang menjanjikan tadi. Kalau kita nggak percaya dengan dia, enggak, saya mau yang ini aja. Demikian. Ini sudah jelas. Yang kamu janjikan, ya kalau kamu jujur. Kalau kamu bohong, gimana? Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya akhirat itu jauh lebih lezat. Dan semua kita tahu. Semua kaum muslimin tahu. Sekecil, setipis apapun keimanan, dia tahu sekali bahwasanya surga itu lebih indah, lebih lezat, lebih dari apa yang ada di muka bumi ini dan apa yang ada di dunia ini. Dan seisinya. Lebih. Tapi permasalahannya, pengaruh kita untuk menyingkirkan dunia demi mendapat akhirat itu bagaimana? Itulah ikhwah yang jadi dilema. Karena ini masalah terkait dengan masalah keimanan. Masalah ini terkait dengan masalah keimanan. Percaya nggak kita dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Kalau kita nggak percaya, ya kita akan singkirkan akhirat tersebut demi hanya kenikmatan yang ada di hadapan kita. Wa yadkhulu ala qulubihim tarku ma baina aydihim ila syai'in yanaluhu fi zamanil atiyah. Dan hati mereka akan merasa berat untuk meninggalkan apa yang ada di hadapan mereka demi untuk mendapatkan apa yang nanti didapatkan, apa yang nanti untuk zaman yang akan datang. Fa kaifa idza kana al-maw'udu yanalu ba'dal maut? Apalagi kalau yang dijanjikan itu ternyata yang didapati setelah meninggal. Demikian ikhwah. Dia rela meninggalkan apa yang ada di hadapannya, yang sudah ada disaksikan. Kenikmatan sudah disaksikan untuk sesuatu yang akan diberikan jauh lebih tinggi derajatnya, lebih nikmat dan semuanya lebih. Tapi setelah meninggal, wah, ini perlu keimanan yang mantap, ya, keimanan yang mantap. Tapi umumnya manusia itu lebih cenderung pada dunia yang mereka bisa saksikan sendiri, yang ada di hadapan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih cenderung kepada kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat tegas mengatakan seperti itu. Bagaimana keimanan kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sudah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian malah lebih cenderung untuk memilih dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih kekal dan lebih baik. Percaya nggak kita dengan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Percaya nggak kita dengan Al-Quranul Karim? Percaya nggak kita dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi begitulah, Allah tahu dengan manusia, Allah yang menciptakan manusia. Kalian lebih cenderung pada dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian itu lebih suka untuk yang kalian dapati sekarang, ajilah yang dapat sekarang. Wa tadharunal akhirah. Kalian tinggalkan akhirat. Itulah manusia ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan yang ajilah, yang sekarang ada, ajjalna lahu fi ma nasha'u liman nurid. Kami berikan. Mereka yang ingin dunia, ajilah itu maksudnya yang sekarang, yang ada di dunia. Mereka yang lebih memilih dunia, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami berikan apa yang mereka inginkan. Tapi ingat, ya, kelanjutannya. Semua ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. Tapi ingat, mereka yang lebih memilih dunia, menyampingkan akhirat, ajjalna lahu fiha ma nasha', kami berikan apa yang dia inginkan. Tapi ingat, kami letakkan dia di akhir di neraka jahannam. Makanya kita lihat banyak orang-orang kafir yang
Ekonominya Masya Allah. Punya jabatan tinggi. Firaun misalnya. Ya, Firaun punya jabatan paling tinggi. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dipegang manusia pada waktu itu melebihi Firaun. Tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa lagi? Orang yang paling kaya siapa? Qarun. Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada dia hartanya. Bahkan ma'anna mafatihatan bil usbatil quwwah. Bahkan kunci harta, kunci gudang hartanya saja, kuncinya saja, bukan hartanya, kunci gudang hartanya saja. Saking banyaknya gudang hartanya, tidak sanggup diangkat seorang yang paling kuat pada saat itu. Itu kunci gudang harta, belum hartanya, masih kuncinya saja ikhwah. Yang kita tahu bahwasanya kunci itu lebih kecil dibandingkan pintu, pintu lebih kecil dibandingkan gudang. Demikian ikhwah. Itulah dia, Allah kasihkan, Allah berikan. Karena memang bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini nggak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah berikan semua yang diminta oleh manusia, nggak berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada gunanya, nggak ada harganya sama sekali dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seandainya dunia itu seharga sayap nyamuk, semua dunia ini seharga sayap nyamuk, Allah nggak akan berikan rezeki sedikit pun kepada orang-orang kafir. Itu menunjukkan tidak ada harganya dunia ini, ikhwah. Makanya dunia itu, orang-orang Arab mengatakan dunia itu berasal dari dua. Pertama, lidunuwihi, dikarenakan dekatnya zamannya kepada kita. Dengan kita sekarang, lidunuwihi. Yang kedua, lidaniyatihi, dikarenakan hinanya. Ya, dikarenakan hinanya. Ikhwan rahimanallahu wa ikum. Kemudian, fakaifa idza kana al-ma'ud yanalu ba'da al-maut? Manusia itu cenderung kepada yang jelas nyata. Lebih mengutamakan apa yang mereka lihat ketimbang yang masih dijanjikan. Apalagi yang dijanjikan itu setelah meninggal dunia. Aduh, itu berat bagi mereka. Min azli dzalika qarana al-haqqu tabaraka wa ta'ala baina mata'id dunya wa na'imil jannah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mendampingkan penyebutan kesenangan dunia, nikmat dunia dengan nikmat surga. Allah sebutkan secara berbarengan. Wa bayyana anna na'imal jannati khairun minad dunya wa afdal. Dan Allah jelaskan dengan sangat jelas bahwasanya nikmat surga itu lebih baik ketimbang dunia, wa afdal, dan lebih utama, lebih berharga. Wa atala fi dhammid dunya wa fi dhammid dunya wa bayani fadl akhirah. Allah sebutkan secara panjang lebar tentang tercelanya dunia dan menjelaskan keutamaan akhirat. Wa ma dzalika illa liyajtahidal ibadu fi talabil akhirati wa naili na'imiha. Semua itu untuk apa, ikhwah? Semua itu agar manusia, agar kaum muslimin, agar hamba-hamba Allah berusaha untuk mendapatkan akhirat dan berusaha untuk mendapatkan kenikmatan akhirat tersebut. Demikian ikhwah. Jadi supaya kita itu bersemangat untuk mendapatkannya. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cela dunia ini. Mencela dunia itu ikhwah bukan berarti tidak boleh kita mengambil dunia. Boleh, silahkan. Tetapi kalau kita harus memilih antara dunia dan akhirat, kita wajib memilih akhirat ketimbang dunia. Kalau kita malah lebih memilih dunia, berarti kita telah memilih yang salah. Kita telah memilih sesuatu yang hina dan mengabaikan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada seorang yang waras pun akan melakukan ini. Orang yang cerdik, orang yang berakal, orang yang cerdas, pasti dia akan memilih emas ketimbang besi. Pasti itu. Memilih mutiara ketimbang batu bata. Pasti itu, ikhwah. Tapi ya begitu kita lihat.
Iya sih dapat mutiara, tapi kan setelah meninggal katanya. Iya sih dapat emas, tapi kan setelah meninggal. Yang mendingan batu bata, walaupun harganya satu batu bata yang jumbo itu 7.000 sekarang. Ada harganya 7.000 mutiara, tapi nanti setelah meninggal. La haula wala quwata illa billah. Makanya ikhwan sangat penting keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu letaknya di hati. Kalau hatinya bersih, keimanannya mantap ikhwah, dia pasti akan bertindak cerdas. Dia tahu apa yang seharusnya dia pilih. Makanya semuanya kaitannya sangat kuat sekali dengan keimanan. Dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin meyakini apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengingkarinya. Mereka yakin dengan Al-Quran, kebenaran Al-Quran, mereka yakin dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ketika mereka dihadap dengan pilihan antara surga dengan antara dunia dengan akhirat, banyak yang jatuh berguguran dalam masalah ini. Banyak ikhwah. Allah sudah sebutkan kepada kita, dunia itu fana, akhirat itu kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Kita katakan iya, apakah kamu beriman dengan ayat ini? Beriman ini kan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda praktekkan? Nah ini ikhwah, tergantung dengan bagaimana kekuatan iman seseorang. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita supaya apa? Supaya keimanan kita itu dalam memilih akhirat itu lebih kuat, ikhwah. Penunjangnya lebih kuat, spiritnya lebih kuat. Wa tajidu dhammad dunya wa madahana amil akhirah. Kita lihat bagaimana Allah mencela dunia dan memuji akhirat, nikmat akhirat. Wa tafdilu ma indallahi wa ala mata'id dunyal qaribil ajilah ala mata'id dunyal qaribil ajili fi mawadhi'i katsirah. Dan Allah sebutkan dalam berbagai macam ayat dan banyak ayat tentang keutamaan nikmat yang ada di sisi Allah ketimbang nikmat dunia yang dekat, yang cepat, ya, yang dekat dan yang cepat sekarang ini. Disebutkan bagaimana keutamaan tentang akhirat tersebut. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah. Hanya saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Rabb mereka, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di jalan Allah, kekal dalam surga tersebut. Nuzulam min indillah, sebagai balasan, sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Sungguh nikmat yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih baik, lebih baik, lebih baik, akhirat lebih baik, surga lebih baik, semua lebih baik yang ada di akhirat ketimbang di dunia. Al-Imran ayat 198. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahral hayatid dunya linaftinahum fih." Janganlah kamu hanya tertuju pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada mereka. Azwajan minhum zahral hayatid dunya, yaitu kenikmatan yang berbagai macam kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Jadi jangan kamu hanya memandangi kenikmatan, berbagai macam jenis kenikmatan yang kami berikan kepada mereka. Kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka. Linaftinahum fi, sebenarnya kami sedang menguji mereka. Ya, sebenarnya
Kami sedang menguji mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan sesungguhnya rezeki yang kami berikan kepada mereka, rezeki yang Allah berikan kepada mereka khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi ikhwah, ketika seorang itu diberi harta yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Orang ini kira-kira lebih memilih dunianya apa akhiratnya? Ketika dia harus dihadapkan kepada dia memilih, dia akan pilih mana? Akhiratkah atau dunianya? Demikian ikhwah, apa yang diberikan oleh Allah kepada dia, sesungguhnya itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia gunakan untuk di jalan Allah, apakah malah dia gunakan untuk jalannya syaitan? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah." Sungguh kami uji mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan. Fitnah sebagai ujian. Jadi sesungguhnya ikhwah, ya, sesungguhnya baik kesehatan maupun berupa sakit, kedua-dua ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan dan kemewahan, kedua-duanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kita hidup yaitu kampung yang diuji terus sampai meninggal dunia. Makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam kesulitan. Walaupun kita lihat ada seorang yang hartanya melimpah ruah, dia itu sedang kesulitan. Kesulitan dengan hartanya tersebut. Manusia ini kan ikhwah, ketika dia ingin mendapatkan dunia, dunia ada di hadapannya, dia ingin mendapatkan dunia, maka dia akan rela menderita untuk mendapatkan dunia. Baik. Setelah dia dapati dunia, selesai urusan mereka? Selesai urusan anak-anak manusia ini? Tidak ikhwah. Dia akan menderita. Setelah mendapatkan dunia. Apa penderitaannya? Dia akan menderita dengan menjaga apa yang telah dia dapati. Kemudian dia juga akan menderita kalau apa yang telah dia dapati hilang dari dia. Sementara kita tahu dunia itu nggak ada yang kekal. Imma kita yang meninggalkan dia, atau dia meninggalkan kita. Nggak akan pernah selamanya. Demikian ikhwah. Makanya Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dan lebih kekal. Apa yang kita dapati itu akan terpisah dari kita. Suka atau suka, cepat lambat akan terpisah. Imma dia meninggalkan kita, dunia itu meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dia. Makanya la haula wala quwata illa billah. Kalau kita pikir-pikir ikhwah, dunia ini semuanya penderitaan sebenarnya. Ketika kita bercita-cita untuk mendapatkan, ingin membeli mobil di saat mungkin musim hujan, kita hanya punya sepeda motor. Ketika musim hujan kita kehujanan, walaupun ada mantel, tapi tetap saja lebih nyaman dengan mobil. Kita inginlah mobil, maka berusaha keraslah seseorang untuk mendapatkan mobil. Dia tabung, dia tahan seleranya, dia menahan penderitaan untuk mendapatkan mobil. Setelah dia dapat mobil, apakah sudah selesai urusan dia? Oh tidak, ikhwah. Dia juga akan mengalami penderitaan. Kapan itu? Perawatan mobil. Dia harus cuci, dia harus lap tuh mobil. Demikian ikhwah. Bahkan uang untuk mencuci mobil lebih mahal ketimbang untuk mencuci sepeda motor. Dia harus mengeluarkan perawatan lebih, ikhwah. Sepeda motor tergores nggak ada masalah, mobil tergores berapa juta yang harus keluar. Sepeda motor hanya 30.000 sudah full tangkinya. Mobil kira-kira berapa ribu baru full tangkinya? Ada yang 500.000, ada yang 1 juta baru full. Itulah ikhwah, menderita setelah mendapatkannya. Dia mengalami penderitaan untuk merawatnya, menjaganya. Kemudian ikhwah lebih menderita lagi ketika dia kehilangannya. Wala haula wala quwata illa billah. Dari A sampai Z mengalami penderitaan. Menderita ketika ingin mendapatkannya, dan menderita ketika sudah mendapatkannya, dan lebih menderita lagi ketika kehilangannya. Itulah dunia. Itu dunia ikhwah. Sangat jauh dengan akhirat. Ya, sangat jauh dengan akhirat.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, linaftinahum fih. Kalian jangan pandang hanya pada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada mereka. Kami itu sebenarnya sedang menguji mereka. Linaftinahum fih. Allah tutup ayat ini dengan wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Sungguh rezeki yang ada pada Allah, maksudnya akhirat, surga, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Wa qala fi mawdi'in thalithin. Allah juga berfirman pada ayat yang lain di tempat yang ketiga, Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah katakan, Zuyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan kecintaannya terhadap syahwat. Syahwat apa, ikhwah? Minan nisa, kesenangan kepada wanita. Wal banin, kecintaan kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, dan harta benda yang melimpah ruah baik dari emas maupun perak. Apalagi wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Wal an'am wal harth, ternak dan perkebunan. Inilah yang sangat dicintai manusia di dunia ini. Pertama, wanita. Hubbus syahwati minan nisa. Dia punya syahwat terhadap wanita. Islam itu tidak melarang seorang laki-laki mencintai wanita. Bahkan itu merupakan satu anugerah yang sudah Allah tanamkan nikmat tersebut pada seorang laki-laki. Seorang laki-laki cintanya jatuh kepada wanita. Wanita cintanya jatuh kepada laki-laki. Itu satu hal yang lumrah dan tabi'i, natural, nature dia. Jadi bagaimana? Hanya syariat itu mengatur. Benarkah kamu mencintai seorang wanita? Jika kamu mencintainya, maka ada jalur syar'i untuk mendapatkannya. Diatur oleh syariat. Manusia itu punya aturan, bukan seperti kambing. Demikian ikhwah, bukan seperti kambing. Ada aturan yang harus dia lakukan. Ada mekanisme syar'i yang harus dia jalankan. Udah? Kemudian, cinta dengan anak-anak. Cinta dengan anak-anak juga ada mekanismenya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu mujbinun wa mubkhilun. Anak itu bisa membuat seorang itu menjadi mujbinun, yaitu menjadi pengecut. Wa mubkhilun, membuat seorang bisa menjadi bakhil. Makanya dalam syariat kita diatur bagaimana sih mencintai anak itu, diatur ikhwah. Kemudian dengan harta, Islam nggak melarang Anda untuk mencintai harta. Tidak. Silahkan Anda suka dengan harta. Siapa yang nggak suka dengan harta? Tapi ingat, ada mekanisme dalam mencintai harta itu. Jangan sampai harta ini menjerumuskan kalian pada neraka jahanam. Jangan sampai istri itu menjadi musuh kalian yang akan menjerumuskan kalian dalam neraka jahanam. Demikian juga anak-anak. Demikian ikhwah. Kenapa Islam itu menyuruh kita untuk mencari wanita yang solehah? Tungkahun nisa li arba'atin, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya, wali hasabiha, dikarenakan keturunannya, wali maliha, dikarenakan hartanya, wali diniha, dikarenakan agamanya. Fadfar bidzatid din, kalian pilih yang agamanya bagus, taribat yadak, kalian akan beruntung. Kenapa ikhwah? Agar kecintaan kita kepada wanita ini benar-benar akan membawa kita kepada akhirat yang abadi. Bareng kita dengan keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menyeret kita ke dalam neraka jahanam. Demikian ikhwah. Apalagi agar kita mendapatkan dari istri yang soleha ini, kita berharap
merupakan kita sudah memiliki SDM untuk rumah tangga kita, untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah. Sehingga walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka nanti di surga. Demikian ikhwah, untuk mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih kekal, lebih baik ketimbang dunia ini. Jadi mereka akhirnya ngumpul di surga. Masya Allah. Luar biasa. Kenikmatan sangat luar biasa. Seorang suami bertemu dengan istrinya di surga. Bertemu dengan anak-anaknya. Bertemu dengan cucu-cucunya. Berkumpul seluruhnya di surga. Ini luar biasa. Kenikmatan sangat luar biasa. Pada waktu itu si kakek dengan si cucu sama tuh usianya. Kita nggak tahu nih apakah si cucu ini manggilnya kakek juga nanti di surga. Udahlah, nggak penting lah kita bagaimana panggilannya, yang penting masuk surga dulu lah yang penting. Demikian ikhwah, itu dia. Kemudian apalagi ikhwah, harta juga demikian. Ya, harta juga demikian. Jangan sampai harta itu menjerumuskan kita kepada neraka jahanam. Kita berharap bahwasanya harta ini kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika para fuqara dari kalangan para sahabat melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sungguh orang-orang kaya ini telah pergi membawa banyak pahala. Orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Kata Rasulullah, kenapa? Kok bisa seperti itu? Kata mereka, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Masalahnya Rasulullah, mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami nggak punya duit untuk bersedekah. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, bukankah Allah telah berikan kepada kalian sesuatu yang bisa menyamai sedekah? Lantas mereka pun diberi beberapa zikir oleh Rasulullah SAW untuk menyamai pahala orang-orang yang orang-orang kaya yang bersedekah. Tapi ternyata sabda Nabi ini didengar oleh orang-orang kaya dan mereka pun mengikuti apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka juga melakukan zikir-zikir tersebut. Datang lagi orang miskin ini, orang-orang fakir kan para sahabat, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya itu mengikuti apa yang Anda katakan juga. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha'. Mau gimana lagi? Itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang membuat para sahabat yang fuqara pada waktu itu bukan kayanya mereka, bukan ikhwah, tapi apa yang membuat mereka iri. Ghibthah namanya dalam bahasa Arab. Apa itu? Mereka bisa menggunakan kekayaan mereka untuk mendapatkan akhirat. Itu yang mereka nggak bisa. Bukan karena unta mereka mahal, bukan karena rumah mereka gedung, bukan. Itu bagi mereka nggak masalah. Tapi ketika mereka gunakan harta ini untuk mendapatkan surga, sementara mereka nggak bisa, itu yang mereka membuat ghibthahnya. Demikian itu yang membuat mereka, kita nggak dapat yang seperti ini. Begitulah ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bukan nggak boleh, Islam itu bukan berarti menyuruh kita harus miskin, enggak. Kalaupun miskin nggak ada masalah juga, ikhwah. Nggak ada masalah. Masalah hasil itu kan Allah, di tangan Allah. Yang penting kita berusaha saja semaksimal mungkin. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Demikian juga khailul musawwamah, yaitu kendaraan unta yang musawwamah, kuda pilihan, ya. Wal khailul musawwamah, kuda pilihan. Ya, kalau sekarang kita ya mobil-mobil mewah. Jadi wajar, memang manusia itu suka dengan kendaraan-kendaraan mewah, itu suka. Tapi ingat, kesukaan itu dibolehkan, tidak ada masalah, mubah saja hukumnya. Tapi ingat, jangan sampai membuat Anda menjadi kufur. Jangan sampai membuat Anda menjadi takabur. Dikarenakan memakai kendaraan mewah jadi takabur, meremehkan orang, menganggap rendah orang, itu nggak dibolehkan. Tapi kalau Anda suka kendaraan mewah, silakan. Kalau Anda memang punya duit, silakan beli mewah. Beli. Misalnya dia beli kendaraan harga miliar, silakan, karena masalah. Mubah-mubah saja, asalkan tidak sampai pada israf, tidak sampai pada israf yang berlebihan.
Dia sendiri, istrinya, anaknya 3 misalnya. Ya wajarnya kan dapat 5 mobil misalnya. Ini karena artinya melimpah nih. 5 mobil. Atau karena dia hidup di Jakarta ada ganjil genap, oke lah berarti satu orang dapat 2. Terus berarti 5, 10 kendaraan. Kalau di rumahnya ada 30 kendaraan tuh selebihnya ngapain? Untuk apa selebihnya? Demikian ikhwan. Untuk apa selebihnya? Itu sudah israf. Makanya israf itu sesuatu yang dibolehkan tapi sudah melebihi dari kebutuhan. Demikian ikhwah rahimanallah. Kalau anda butuh silakan. Anda butuh helikopter misalnya untuk kendaraan karena butuh cepat karena macet, silakan, tidak ada masalah, nggak dicela oleh syariat. Tapi memang dibutuhkan, bukan hanya sekedar berlebihan, enggak. Demikian ikhwah. Boleh silakan. Wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Demikian juga an'am, yaitu binatang ternak. Ikhwah, orang para peternak itu ikhwah. Surga mereka itu ya di situ, di ternak itu. Mereka memperhatikan bagaimana ternak mereka, melihat kalau dia ternak kambing dia bisa duduk di kandang kambing itu memperhatikan tingkah laku kambingnya. Itu sebuah kenikmatan bagi dia. Apalagi ketika dia panen menjual kambingnya, lembunya, kerbau lembunya, sapinya ketika Idul Adha, Masya Allah itu sudah panen. Itu merupakan satu hal yang sangat membuat sukacita. Wal harth, demikian juga tumbuh-tumbuhan. Ada yang suka tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ada yang suka sekedar tumbuhan lah, pokoknya ada bunga-bungaan untuk memperindah lingkungan, untuk mempercantik halaman. Tidak ada masalah. Dan itu memang disukai oleh manusia. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Dalam Islam tidak ada masalah. Tapi ingat, itu hanya dunia. Jangan sampai kesenangan dunia itu kalian pertaruhkan. Jangan sampai kalian lebih utamakan ketimbang akhirat. Dipertaruhkannya akhirat hanya untuk mendapatkan dunia, kesenangan dunia. Ini yang nggak dibolehkan. Kemudian Allah menyebutkan apa yang kalian suka tadi itu. Wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, hewan ternak, perkebunan atau tanaman. Kemudian apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan dunia. Itulah perhiasan dunia. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Artinya yang kalian senangi itu semua, 6 perkara yang kalian senangi itu semua, ikhwah, di sisi Allah itu ada yang jauh lebih baik ketimbang itu semua. Qul a'unabbi'kum bi khairin min dzalikum. Katakan ya Muhammad, maukah kalian aku beritahukan yang lebih baik daripada 6 tadi? Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahukan yang jauh lebih baik dari 6 hal tadi itu? Wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, kemudian hewan ternak dan perkebunan. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang jauh lebih bagus dibandingkan, lebih baik dibandingkan yang 6 hal ini? Apa itu? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah itu ada surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Dan mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang senantiasa suci, tidak ada haidnya, senantiasa wangi, cantik jelita, mempesona, semakin hari semakin cantik, bertambah cantik, semakin hari semakin mempesona, tidak ada kotoran. Beda kan dengan kita di dunia ini, ikhwah. Seorang wanita, cantik jelita dia. Kalau nggak mandi gimana? Akan bau, amis. Kemudian di hidungnya ada kotoran. Di mulutnya ada kotoran. Kalau nggak disikat giginya, muncul aroma busuk. Di ketiaknya, bau. Badannya, amis. Apalagi ikhwah. Di semua tempat. Matanya ada kotoran juga. Telinganya ada kotoran. La haula wala quwata illa billah.
Di pori-porinya harus dibersihkan. Kalau enggak nanti akan menimbulkan bau yang enggak sedap. Enggak ada yang wangi ikhwah kalau enggak diurus. Demikian enggak ada yang wangi kalau enggak diurus. Tapi di akhir enggak perlu diurus. Sudah wangi, sudah suci. Insyaallah. Dan tidak ada buang air, enggak ada ikhwah. Ya. Yang menyebabkan bau-bau itu enggak ada nanti di akhirat. Itulah dia. Wa azwajum mutahharatun. Istri-istri yang suci. Kemudian waridwanu minallah, ini yang gak kalah pentingnya, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad. Allah itu Maha melihat hamba-hambanya. Al-Imran ayat 14 dan 15. Kemudian walau dhahabna nabahathu fi sirri afdaliyati na'imil akhirati ala mata'id dunya lawajadnahu min wujuhin muta'addidatin. Seandainya kita bahas, kita mencari apa rahasia sampai nikmat akhir itu jauh lebih berharga ketimbang nikmat dunia. Lawajadnahu min wujuhin muta'addidatin, kita akan dapati dari beberapa sisi. Mengapa nikmat akhir itu jauh lebih berharga, lebih nikmat, lebih kekal, lebih segalanya ketimbang nikmat dunia. Kita akan lihat dari beberapa sisi. Kita dapati ada beberapa sisi. Satu, awalan mata'ud dunya qalilun. Pertama, kesenangan dunia itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Ikhwah, mungkin kita pernahlah melihat seorang miliarder misalnya. Ya, miliarder. Seorang jutawan yang hartanya melimpah ruah. Kalau bahasa orang sekarang, yang uangnya tak berseri. Demikian, melimpah ruah harta bendanya. Seorang yang menjadi seorang tajir, kalau misalnya tajir, saking kayanya tajir melintir, kira-kira. Saking kayanya, atau orang yang terkaya di dunia misalnya. Lantas emang kenapa yang terkaya di dunia? Ikhwah, sekaya-kaya orang di dunia itu masih terlalu sedikit ketimbang akhirat. Mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia itu sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakan ya Muhammad kepada mereka, katakan bahwasanya kenikmatan dunia itu masih sedikit, terlalu sedikit, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Liman ittaqa, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang bertakwa, ikhwah. Yang nggak bertakwa nggak paham dalam masalah ini. Ya, makanya Allah tutup dengan liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat lagi. Waqad sawwara lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qillata mata'id dunya binisbati ila na'imil akhirati bimithali darabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang sedikitnya kenikmatan dunia itu jika dibandingkan kenikmatan akhirat. Dengan perbandingan yang beliau berikan. Contohnya, faqala, beliau katakan, wallahu mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara ila sababati fil yammi. Demi Allah, Rasulullah awali dengan sumpah kepada Allah. Karena kalau nggak sumpah, ikhwah, bukan berarti, kenapa harus sumpah? Apakah para sahabat itu nggak yakin kalau nggak sumpah? Enggak. Di sini Rasulullah ingin lebih menekankan lagi. Demi Allah, sungguh dunia itu, jika dibandingkan akhirat, itu perumpamaannya bagaikan seorang yang mencelupkan telunjuknya di lautan. Diambil telunjuknya, dicelupkan di lautan.
Laut ya, air laut ya. Bukan air sungai atau air bak, bukan. Lautan. Celupkan, kemudian diangkat. Falyanzur bima tarji'. Coba dilihat berapa air yang dinempel di telunjuknya. Perbandingan dunia itu seperti air yang menempel, sisanya air lautan itu adalah akhirat. Bayangkan ikhwah, gimana cara perbandingannya? Gak bisa membandingkan kita seperti itu. Itulah permisalan yang Rasulullah SAW bandingkan antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Jadi kalau kita celup telunjuk kita di air, kira-kira berapalah dapat airnya itu ya? Setetes kali ya. Kita anggaplah setetes atau 2 tetes. 2 tetes dibandingkan samudra luas ini, bagaimana bandingkannya? Tak terbandingkan. Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Demikian ikhwah, itulah perbandingannya. Makanya, terus mengapa kita terus tetap sering memilih dunia, ikhwah? Sudah sampai seperti itu Rasulullah SAW membandingkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kenikmatan dunia, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Allah katakan i'lamu. I'lamu ini kan artinya harus kita ilmui. Bukan hanya katanya, i'lamu, kalian pelajari, jadikan itu sebagai ilmu. Annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Itu saja kita bahas dulu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibu wa lahwun, mainan dan senda gurau. Mainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dunia itu sebagai mainan. Dan kita sebagai bocahnya. Ya, sebagai bocahnya. Ikhwah. Ya, semua kita pernah jadi anak kecil lah ya. Pernah menjadi anak kecil. Saya misalnya, mainan saya apa dulu? Pistol. Udah. Pistol yang mungkin dahulu tuh harganya paling waktu kecil harga 1.000 perak, 500 perak dulu. Pistol. Ya. Kemudian, kalau seandainya ayah saya mengatakan, Li, ini ada cek yang harganya 2 miliar satu lembar kertas. Tapi ayah kasih ini, ayah ambil pistol. Pistolnya ayah ambil ya. Ayah tukar dengan yang selembar kertas yang nilainya 2 miliar. Kira-kira saya sebagai anak kecil pilihnya yang mana ini? Pilih pistol atau secari kertas yang harganya 2 miliar? Pistol hanya 500 perak harganya dulu. Gimana ikhwah? Pasti kita pilih apa? Pistol. Yang nampak, apa ini kertas 2 miliar itu apa? Kita itu di dunia ini seperti anak-anak, ikhwah. Laib. Seperti anak-anak yang sedang main. Seolah mainan itu semuanya, itu harta yang berharga. Padahal di luar sana banyak lagi yang lebih berharga. Berapa banyak anak-anak itu ketika nggak nampak bonekanya, dia bisa nangis gulung-gulung. Bisa muter-muter makan. Bisa guling-guling nangisnya, kenapa? Bonekanya nggak nampak. Bonekanya harganya paling 10.000, 20.000, 50.000. Demikian. Kita sebagai orang dewasa, ya Allah nak, kenapalah menangis hanya karena ini? Karena kita tahu itu hanyalah boneka, bukan yang lain-lain. Kenapa harus ditangisi seperti itu? Hebatnya. Demikian. Karena kita sudah melewati masa anak-anak. Ketika kita anak-anak gimana? Itulah kita di dunia ini, ikhwah. Itulah kita di dunia ini. Seolah dunia ini selalu semuanya hebat semua. Padahal kalau kita sudah melewati dunia menuju akhir, barulah kita tahu hakikat dunia itu apa sebenarnya. Baru kita tahu. Ternyata nggak ada apa-apanya dunia ini. Makanya Rasulullah pernah singgah, lewat dengan melintasi sebuah kuburan. Apa kata Rasulullah? Kalau ini penghuni kubur ini diberi pilihan. Kalau dia diberi pilihan untuk hidup kembali, kemudian dia diberi pilihan. Mau sholat 2 rakaat atau akan diberikan diberikan dunia dan seisinya, maka dia akan milih sholat 2 rakaat. Kenapa demikian ikhwah? Dia sudah melewati dunia dan sudah melihat akhirat bagaimana. Itulah dia. Udah pengalaman deh ikhwah.
Sama seperti kita, ketika kita sudah melewati masa bocah, melewati masa anak-anak, ya, boneka-boneka yang kita anggap dahulu suatu hal yang sangat berharga, mainan-mainan yang sangat berharga, udah nggak kita perhatikan lagi. Mungkin kita anggap sampah itu semua nggak ada harganya. Kita kasih-kasihkan aja ke orang. Karena kita sudah melewati fase itu. Itulah kita sekarang terhadap dunia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, nah, ya kalau bahasa kita kepada anak-anak, nah itu boneka, jangan nangis-nangis. Kalau hilang kita beli lebih banyak. Begitu kan? Kalau kita orang tua punya duit, aduh nah hanya satu boneka hilang, kita beli, nanti bapak beli 10, mau berapa penggantinya? Begitu ya, wah. Tapi itulah anak-anak. Kita berkata begitu kan karena kita sudah melewati masa anak-anak. Demikian ikhwah. Demikian juga orang yang sudah melewati masa dunia, sudah sampai alam barzakh dia. Dia akan lihat, la ilaha illallah, ternyata begini dunia itu. Begitulah ikhwah rahiminallah wa iyyakum. Walamma kana mata'ud dunya qalil. Karena perhiasan kesenangan dunia itu sedikit, faqad ataballahu mu'athirina limata'id dunya ala na'imil akhirah. Allah cela orang-orang yang lebih cenderung, lebih memilih nikmat dunia ketimbang nikmat akhirat. Apa kata Allah dalam surat Taubah ayat 38? Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian ini apabila disuruh berperang di jalan Allah, kan berat sekali mau melakukannya. Araditum bil hayati dunya mil akhirah. Apakah kalian lebih ridho terhadap kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ketahuilah bahwasanya perhiasan, kesenangan dunia itu jika dibandingkan akhirat itu terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Terlalu kecil jika dibandingkan dengan akhirat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa qad dzakarna fi kitabina hadzal nusus dallah ala kathrati na'imil jannati wa adami nafadihi wa inqita'ihi. Kita sudah sebutkan di kitab kita ini nas-nas Quran dan sunnah yang banyak Quran dan sunnah Rasulullah, ayat-ayat dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya nikmat surga itu, ya, tentang bagaimana nikmat surga itu, dan tentang bahwa nikmat surga itu nikmat yang melimpah dan tak terputus. Beda dengan dunia, udahlah sedikit dan terputus dan akan berakhir. Apapun ceritanya akan berakhir. Seperti yang kita katakan tadi, imma kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Itu dari satu sisi, yaitu bahwasanya dunia itu nikmat yang sangat sedikit. Sisi yang lain bagaimana ikhwah? Ada sisi yang kedua, ada sisi yang ketiga, dan ada beberapa sisi yang lainnya yang insya Allah akan kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang, insya Allah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Naam. Betul. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema nikmat surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat di kesempatan ini dari Ummahat di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Di surga kelak para penghuni surga akan berkumpul kembali dengan keluarganya, baik pasangannya, anak, cucu, dan keturunan mereka. Pertanyaan, bagaimana seorang hamba yang tidak mempunyai keturunan Ustadz? Dengan siapa dia akan berkumpul? Apa hanya dengan pasangannya saja? Jika berkumpul dengan keluarganya akan menambah sempurna nikmatnya di surga. Apa yang tidak punya keturunan tidak mengurangi nikmat surga tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Bagi mereka yang nggak punya keturunan itu bagaimana? Tentu kurang dong nikmat dia di surga. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya
Al-jaza ma'al jinsil amal. Sungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalannya. Tentunya seorang yang punya anak beda tanggung jawabnya ketimbang orang yang tak punya anak. Perjuangannya lebih berat ketimbang rumah tangga yang nggak punya anak. Mereka yang punya anak dua, tanggung jawabnya lebih berat ketimbang mereka yang punya anak satu. Demikian seterusnya, anak tiga, anak empat, dan seterusnya. Semakin banyak anaknya, semakin baik. Tapi ikhwah perlu ketahui, tanggung jawabnya juga semakin besar. Itu kalau dia punya satu istri. Kalau dia punya dua istri, tanggung jawabnya semakin besar, bebannya semakin besar. Mas'uliyatuhu, tanggung jawabnya di hadapan Allah juga akan semakin berat. Harus banyak hal-hal yang dia tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya orang yang punya istri 4 lebih baik ketimbang istri 3. Yang punya istri 3 lebih baik ketimbang istri 2. Yang istri 2 lebih baik dibandingkan istri pertama. Satu istri. Kenapa? Jika mereka ini bertanggung jawab. Mendidik, memperhatikan, memberikan tarbiyahnya, memberikan himayahnya, memberikan mas'uliyahnya. Demikian juga anak-anak yang semakin banyak, berarti semakin berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ngasih makan begitu saja, tapi bagaimana dia agar menjadi anak-anak yang soleh solehah. Makanya ikhwah, tentu akan beda. Beda kenikmatannya ketika berkumpul dengan anak-anak dan istri-istrinya ketimbang mereka yang nggak punya anak. Demikian ikhwah, karena memang perjuangan mereka lebih berat. Demikian ikhwah, ya. Tapi apakah nanti akan ada merasa enak sekali lah dia punya anak? Nggak akan ada seperti itu. Mereka yang masuk ke dalam surga tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada. Rasulullah katakan kaqalbin rajulin wahid, seperti hati satu orang. Kita nih punya hati kan satu nih. Kita punya tangan dua. Nggak pernah tangan kiri iri dengan tangan kanan. Sehingga kalau tangan kanan itu terluka, lantas ke tangan kiri nggak mau merawat. Kenapa? Biarkan aja lah dia. Nggak pernah. Nggak pernah kaki iri kepada kepala. Karena kaki selalu di bawah terus. Sekali-sekali keping di atas misalnya. Nggak ada, pernah ada. Karena hatinya satu. Demikian juga penduduk surga. Nggak akan ada di sana iri, dengki, segala macam. Tidak ada. Semua akan menikmati surganya masing-masing. Kalau ada yang mengatakan, apakah nanti kalau dia bertemu dengan pasangannya yang nggak punya anak, apakah dia bisa punya anak? Minta saja nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walahum fihi matasyahil anfus, untuk mereka apa yang mereka inginkan silahkan. Tapi itulah ikhwah, ndak usah mikir sampai jauh-jauh. Kalau nggak punya anak, itu bisa nggak ya punya anak di surga? Ndak usah itu dulu. Yang penting gimana masuk surga dulu, itulah yang penting. Kalau sudah dalam surga, Anda minta apa saja, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tapi itulah dia, bahwasanya mereka yang perjuangannya lebih berat dan berhasil masuk surga, tanggung jawabnya lebih besar, lebih berat, berhasil masuk surga, mereka akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Makanya surga itu darajat. Ya, surga itu darajat. Itulah makanya Rasulullah katakan bahwasanya inna asyaddan nasil bala al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apabila kita bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal dan beliau meninggalkan pesan yang baik di dalam mimpi tersebut, apakah hal itu berarti saya sudah bertemu dengan ruh keluarga saya atau hanya bunga tidur saja Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron. Ikhwah azillahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Kalau terkait dengan orang yang sudah meninggal, maka mereka akan disibukkan dengan alam barzakhnya. Mereka yang merupakan orang-orang soleh, mereka disibukkan dengan nikmat kuburnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu surganya di kuburan. Dia akan melihat bagaimana nikmat surga yang Allah siapkan untuk dia. Makanya keinginan hanya satu, doanya hanya satu, Rabbi aqimis saah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Jadi tidak ada kesempatan untuk datang ke keluarga, baik berupa roh maupun apalagi yang sesungguhnya. Karena di alam barzakh itu manusia itu ruh dan badan, tapi badannya jasad barzakhiyah, bukan jasad seperti yang kita sekarang. Jasad barzakhiyah lah, ya yang cocok untuk barzakh. Ruh dan jasadnya. Demikian juga yang mereka mendapatkan azab kubur, mereka lebih parah lagi, ikhwan. Mereka disibukkan dengan azab kubur. Dibukakan untuk dia pintu neraka sehingga dia rasakan bagaimana panasnya neraka. Dan racun-racun neraka juga menerpa dirinya. Sehingga dia mengatakan, Rabbi la tuqimis saah, ya Allah jangan terjadikan hari kiamat. Jadi Allahu a'lam bishawab, kalau kita melihat ibu kita, ayah kita, atau siapapun yang dalam mimpi, itu merupakan bunga-bunga tidur. Ya, bukan orang yang hakiki yang datang, karena mereka sesungguhnya setelah mereka di alam barzakh tidak ada lagi berkunjung ke keluarganya dalam bentuk apapun. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Itulah dia. Karena masing-masing sedang menyibukkan sibuk dirinya dengan baik baik dengan nikmat kuburnya maupun dengan azab kuburnya. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang apakah ruh orang-orang yang beriman nanti bisa bertemu. Kalau ini memungkinkan bertemu, karena ruh orang-orang soleh itu nanti terkadang Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di burung yang dia bertengger di surga, di pohon-pohon surga. Adapun kalau ruh orang-orang yang mati syahid, ruh-ruh mereka akan ditempatkan di burung yang berwarna hijau yang sarangnya itu berada di atas arasy dan dia terbang kemana-mana. Ya mungkin pada saat itu bertemu dengan ruh-ruh yang lain, ya dengan ruh yang lain. Tapi kalau pulang ke rumah, Allah alam, setahu saya tidak ada seperti itu. Ya demikian. Oke ikhwah, azallahu iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bersama muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema nikmat surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga semakin memotivasi kita semua untuk giat beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Dan para pemirsa Roja TV